Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, subuh Selasa tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah, bertepatan tanggal 25 bulan Juli 2023. Alhamdulillah, kita baru saja melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, calon penghuni surga itu perilaku dan perbuatannya bisa terpantau di dunia. Kepribadiannya bisa dilihat di dunia. Dan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi bukan berarti calon penghuni surga itu kada ada tanda-tanda di dunia. Di dunia bisa kita memantau kepribadian ini adalah kepribadian orang yang akan Allah masukkan ke surga. Dari sekian ayat yang bisa kita baca dalam Al-Quran, di antaranya orang ahli surga itu memiliki sifat tawadhu. Surah Hud ayat 23 Allah jelaskan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal salih dan orang yang merendahkan diri kepada Allah, orang yang tawadhu terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah penghuni surga. Dan di dalam surga mereka kekal selama-lamanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, tawadhu itu berseberangan dengan takabur. Kalau seseorang tawadhu pasti tidak takabur. Kalau seseorang takabur pasti tidak tawadhu. Tawadhu dan takabur tidak datang bersama kepada setiap orang. Datang silih berganti. Dan apabila tawadhu yang ada, maka rasa sombong itu hilang, ketakaburan itu hilang. Allah juga jelaskan orang yang sombong itu tidak akan mendapatkan surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, sebagai lawan daripada ketawadhuan, merendahkan diri, itu kesombongan. La tataharraka dzarrat la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi miskal dzarrah min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya
setimbang yang paling kecil daripada kesombongan. Karena kesombongan adalah lawan daripada ketawaduan. Orang yang mempopulerkan kesombongan pertama kali itu adalah iblis. Iblis yang sombong. Iblis tidak tawadhu. Iblis tidak berpikir yang memerintahkan ini siapa untuk sujud itu. Tapi dijawabnya dengan keangkuhan yang luar biasa. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Kenapa disuruh sujud kepada Adam? Beralasan memang dia mengatakan lebih baik. Apa alasannya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan daripada api, Adam diciptakan daripada tanah. Tapi alasan ini hanya alasan kesombongan iblis. Belum tentu tanah itu lebih rendah daripada api. Belum tentu api itu lebih baik daripada tanah. Yang menentukan itu pencipta. Siapa yang menciptakan keduanya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memerintahkan iblis itu untuk sujud, dan itu tidak dipandang oleh iblis karena merasa dia lebih baik, karena merasa dia sombong. Jamaah sekalian, hati-hati juga kita menggunakan kata-kata, oh kami lebih baik daripada kalian. Karena yang mempopulerkan itu pertama kali adalah iblis. Jangan terjebak kita kepada tipu daya iblis. Ketawaduan, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhbatu, kata Allah ta'ala. Dan dia tawadu, dia merendahkan diri ila rabbihim, kepada Tuhan mereka. Ulaika ashabul jannah. Itulah sahabat-sahabat surga. Itulah yang menempati surga. Jemaah sekalian, sifat tawadu ini mudah untuk kita bicarakan, tapi dipraktekannya sangat sulit. Sudah mencoba berjalan rasa rendah diri, rasa rendah hati, ada aja gangguan-gangguan supaya kita selalu congkak di hadapan semua manusia. Di dalam surah Al-A'raf ayat 40, Allah berfirman, Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Ngeri Pak ayat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami, orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Bapak Ibu, ayat Allah itu ada dua. Pertama, ayat yang tercatat dalam kitab Al-Quran 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 1.027 huruf. Itu ayat-ayat Allah Ta'ala. Semua turun kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu huruf Al-Quran itu lewat Umar dulu baru kepada Nabi. Tidak ada. Tidak ada satu ayat Al-Quran itu lewat siapapun kecuali lewat Nabi Muhammad SAW. Mendustakan satu ayat Al-Quran saja pada hakikatnya sama dengan mendustakan sebiji Al-Quran. Meragukan satu ayat Al-Quran saja sama dengan meragukan sebijian Al-Quran. Orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ayatul kauniyah namanya. Tanda kebesaran Allah yang terpampang di depan kita. Kalau itu yang tercatat. Ayatul kauniyah, tanda kebesaran Allah yang terpampang di hadapan kita. Berapa banyak kita yang hadir pagi ini di masjid ini? Adalah muha kita yang sama. Kadang-kadang berjuta-juta manusia berkumpul, kada yang samanya. Mirip ada, mirip bukan sama. Dan ini tidak ada yang bisa melakukan kecuali hanya
Al-Malikul Muluk, raja segala raja. Allah yang lakukan itu. Masuk kita ke kantor imigrasi, hendak buat paspor. Disuruhnya nih jempol 5 jari. Paspor dibawa berangkat umroh. Paspor dibawa berangkat umroh. Berdua laki bini. Nang tulak tuha-tuha. Paspornya tepa huruf. Ampun laki dipegang bini. Ampun bini dipegang laki. Rupanya petugas kada teliti karena kisahnya bohong. Ujar petugas, tempel 4 jari. Tap 4 jari. Kada mau bunyi. Biasanya pada tempel tet. Oh, sudah selesai. Tak toknya keluar. Ini tempel. Kada mau bunyi. Diiti petugas nang laki bawa ampun bini tepa huruf paspor ente. Setelah yang laki maju, nang bini mundur, nang laki tet. Oh, sudah selesai. Siapa yang punya pekerjaan ini? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sidik jari berjuta-juta, bermiliar-miliar manusia itu tidak sama, Pak. Ini ayatul kauniyah namanya. Ayat kebesaran Allah yang terpampang di hadapan kita. Pian yang hobi minum susu, yang diminum susu itu kan susu sapi. Lihat aja tempat keluarnya susu itu. 2 jari aja bedanya lawan tempat keluar kencing. Tapi susu halal, kencing haram. Allah Maha Kuasa. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, tidak ada yang kau ciptakan itu sia-sia. Jangan dustakan ayat yang tercatat dan jangan dustakan ayat yang terpampang di hadapan kita. Tidak ada di dunia ini kebetulan, kecuali semua diskenarioi dilakukan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan ayat-ayat Allah, wastakbaru anha, dan sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. La tufattahu lahum abwabus sama. Allah tidak akan bukakan pintu langit. Allah tidak akan bukakan pintu langit. Orang yang sombong terhadap Allah, orang mendustakan ayat-ayat Allah, pintu langit tertutup. Apa maksudnya? Segala pinta dan doanya tidak pernah sampai menembus kepada Allah Ta'ala. Tidak sampai menembus kepada Allah. Kalau doa yang diijabah oleh Allah terus menembus 7 lapis langit. Bapak-bapak, Umar bin Khattab pernah dikatakan Nabi kepada Umar, Umar, nanti pada zaman suatu saat kamu menemui seorang laki-laki. Laki-laki itu dari Yaman. Engkau mengenal dia dengan tanda putih di telapak kakinya. Apabila engkau bertemunya, maka minta doakanlah engkau. Bayangkan Bapak, Umar ini nama nomor 2 yang Nabi sebutkan masuk surga. Khalifah yang kedua, disuruh minta doakan kepada orang yang bukan sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa ya Rasul? Doanya menembus 7 lapis langit. Doanya cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak tahu siapa namanya? Siapa, Pak? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni beberapa kali ingin bertemu Rasul, qadarullah kada bertemu, sehingga dia tidak tercatat sebagai sahabat Nabi. Padahal dia hidup pada masa Nabi masih hidup. Dia hidup pada saat Nabi masih hidup dan dia tidak bertemu dengan Nabi. Tapi besar ibadahnya, gaung amalnya didengar dan dibukakan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kau bertemu nanti, minta doakanlah kepadanya. Doanya menembus 7 lapis langit. Orang yang mendustakan ayat Allah, orang yang sombong kepada Allah, la tufattahu lahum abwabus sama. Pintu langit ditutup. Doanya tidak diijabah.
Wala yadkhulunal jannah, kata Allah, dan mereka tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Tidak mungkin masuk surga. Seperti apa tidak mungkinnya? Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak mungkin seperti unta, tidak mungkin masuk ke dalam lubang jarum. Unta tidak mungkin masuk ke dalam lubang jarum. Ayat ini Allah melemparkan kita untuk berpikir. Kalau kekuasaan Allah, apapun mampu kehendak Allah Ta'ala. Tapi pikirkan oleh kita, mungkinkah unta itu masuk ke dalam lubang jarum? Tidak mungkin. Seperti itu tidak mungkinnya masuk surga orang yang sombong terhadap Allah, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan ayat-ayat Allah. Wa kadzalika najzil mujrimin. Itu balasan bagi orang-orang yang berdosa. Jamaah sekalian, tawadu, rendah hati adalah akhlak ahli surga yang tergambar di dunia. Apabila kecuap-kecuap ke sana sini dengan kesombongan, maka ada perlu diperbaiki dalam kehidupan kalau ingin mendapatkan surga. Tapi apabila berbicara dengannya, tidak banyak bicara, kata-kata yang keluar menyejukkan, tidak ada pernah berkata sombong. Apapun yang dipamerkan di dunia ini, apa yang pantas kita pamerkan? Kadang kegagahan, kegantengan, kecantikan itu dulu waktu umur 20 tahun sampai 30 tahun. Setelah umur 60 tahun berubah total. Pipi nang kencang menjadi peot, kendor. Mata nang tarang menjadi kabur. Gigi nang lengkap, apa aja nang karas digut nih, gusi kiri kanan kuat. Hari ini bubur nang dimakan. Berubah. Kadang ada yang patut dibanggakan karena itu Allah yang mengatur. Harta itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan akan hilang pada waktunya. Dan yang pantas bersifat al-mutakabbir adalah Allah Subhanahu wa taala yang menjombongkan diri. Kenapa? Karena Allah tidak kekurangan sedikit pun. Ingin masuk surga bersifat tawadu, merendahkan diri kepada Allah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. 63 surah Al-Furqan. Hamba Allah yang maha pemurah itu berjalan di muka bumi ini rendah hati, tidak sombong. Tidak ada yang patut disombongkan. Apalagi ibadah. Seyogianya orang yang makin banyak ibadah tuh makin tidak sombong. Makin ibadah bertambah makin tidak sombong. Ibnu Mubarak rahimahullah pernah ditanya tentang apa? Tentang ciri-ciri ibadah itu diterima. Syekh Ibnu Mubarak, apa yang bisa dilihat tanda-tanda ibadah itu diterima? Apa kata Ibnu Mubarak? Lihat hubungannya dengan sesama manusia. Dia sholat malam, dia puasa wajib, dia puasa sunnah, sholat wajib, sholat sunnah dan sebagainya, ibadah. Tapi di mana melihat ibadah ini diterima oleh Allah? Lihat hubungannya dengan sesama manusia. Manakala hubungannya dengan sesama manusia kada beres, maka semua ibadah itu ditangguhkan. Semua ibadah itu ditangguhkan. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, amal apa yang paling banyak menyebabkan seseorang itu dimasukkan ke surga? Maka Nabi katakan, taqwallah wa husnul khuluqi. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Bertakwa kepada Allah, hablum minallah. Berakhlak yang baik, hablum minan nas. Ini dua jalan lempang menuju surga. Seorang perempuan, ya Rasul, taat sekali ibadahnya. Salat siang dan malam. Puasa terus melaksanakan puasa-puasa sunnah. Tidak hari tanpa ibadah. Tapi tetangga tidak aman dari ocehan mulutnya. Bagaimana wahai Rasul? Wanita itu di neraka, kata Nabi SAW. Jangan abaikan hubungan dengan sesama manusia. Oh, itu tidak selepal dengan kita. Kita ini satu level, sama ciptaan Allah.
Karena makanya tidak ada di antara kita yang boleh untuk dihina. Tidak ada di antara kita yang boleh untuk menghina yang satu dan menghina yang lain. Kalau ada yang berkata, oh dia pantas untuk dihina, berarti yang dia sampaikan itu adalah pesan-pesan syaitan, pesan-pesan iblis. Karena iblis yang selalu menghina orang yang dianggapnya rendah. Jangan pun menghina manusia, menghina cuaca aja kada boleh. Bah pina panas terus nih, kada perlu. Ini hujan sudah berbulan-bulan, langkaya bermamai lon Allah Ta'ala. Kada perlu, kada ada yang perlu dihina. Hilangkan segala kesombongan. Kemudian ahli surga itu tergambar dalam kehidupannya adalah senang bertaubat. Meluncur tiap hari dari mulutnya, Astaghfirullahalazim, 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 tanpa dikomando, tanpa teriak-teriak, duduk menyendiri. Kadang-kadang baru 4-5 kali, 10 kali mengucapkan Astaghfirullah sudah basah pipinya, mengeluarkan air mata. Karena di waktu mengucapkan ya Allah hamba minta ampun, dia bayangkan 30, 40, 50 tahun yang lewat, begitu banyak melakukan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu ucapan ahli surga. Orang yang selalu memohon ampun kepada Allah. Kenapa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Karena surga tidak pernah menerima orang yang berdosa. Sementara manusia yang tidak berdosa itu kada ada. Manusia yang kada pernah bersalah itu kada ada. Cari aja sekelilingan dunianya. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Semua manusia pernah bersalah. Dan kesalahan manusia bisa diselesaikan dengan apa? Dengan minta ampun dan taubat. Setelah minta ampun dan taubat, diterima oleh Allah taubatnya. Maka bersih dosanya, dia kembali kepada Allah tanpa dosa, surga menunggu. Bisalah dosa yang banyak ini bersih, kenapa tidak? Pengampunan Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa hambanya. Dalam sebuah hadis qudsi, Bismillah, Allah berkata, jika engkau datang kepada aku membawa dosa seluas bumi, membawa dosa setinggi langit, siapa yang bisa menghitung dosa seluas bumi dan dosa setinggi langit itu? Kamu datang meminta ampun kepada aku, wala ubali, kata Allah, aku tidak peduli dosa sebesar itu, tetap aku ampuni jika engkau meminta ampun dengan sungguh-sungguh. Az-Zumar 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Katakan hai Muhammad, ya ibadi, wahai hambaku. Siapa yang Allah panggil hamba itu? Lembutnya panggilannya. Ya ibadi, wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, hambaku yang melampaui batas, hambaku yang menzolimi diriku sendiri, hambaku yang berdosa, pendosa-pendosa dipanggil Allah hamba dalam 53 Az-Zumar. Kenapa? Allah merindukan taubat kita, Bapak-bapak. Allah merindukan permohonan ampun kita. Sebesar apa kesalahan manusia, wahai hambaku pendosa-pendosa. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa. Kuncinya apa? Mau tidak kita itu minta ampun, hanya itu. Mau tidak kita itu taubat kepada Allah, hanya itu. Manakala kita mau bertaubat, harapan besar surga akan Allah siapkan kepada orang yang selalu bertaubat. Jemaah sekalian rahimakumullah,
dalam surah Al-Furqan ayat 68, 69, ayat 70. 3 ayat berturut-turut Allah berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima." Orang-orang yang la tad'u ma'allah ilahan akhar, tidak beribadah kepada Allah bersama Tuhan yang lain, apapun bentuk ibadahnya. Jangan diajak Tuhan yang lain, persembahkan ibadah itu hanya kepada Allah semata. Salatnya, puasanya, zakatnya, termasuk doa. Karena ibadah yang suka dipersembahkan kepada selain Allah itu doa. Doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah, kata Nabi. Apabila berdoa, doalah kepada Allah. Panggillah Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kada hafal 99, berapa yang hafal? 10 hafal, panggil 10 Asmaul Husna. Kada hafal juga 10, berapa hafal? 5 hafal, panggil ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Kada hafal juga 5, kata laluan benar. Ngaran artis nang bepopulintir aja hafal. Berdoa panggil nama Allah. Karena berdoa memanggil nama selain daripada nama Allah, itu adalah mempersembahkan sesuatu ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Dosanya sangat besar. Wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq, dan tidak melakukan pertumpahan darah karena dendam kusumat kecuali dengan benar. Wala yaznun, dan tidak melakukan perzinahan. Orang yang tidak bersama Tuhan yang lain dalam ibadah dan doa, orang yang tidak melakukan pertumpahan darah kecuali yang benar, dan orang yang tidak berzina. Tapi apa kata Allah? Wa may yaf'al zalika, nang ketiganya ini digawinya. Jika melakukan ketiganya itu, yalqa asama, dia akan dibalas dengan balasan yang menyakitkan dari dosa-dosa itu. Yudha'af lahumul azab, Allah akan melipat gandakan azab kepada orang itu. Wa khulud, dan dia kekal dalam neraka dan hina di dalam neraka. Tapi ayat 70 yang menyejukkan hati kita, sambungan dari peristiwa itu. Apa kata Allah? Illa man taba, kecuali dia bertaubat dari 3 macam. Wa amana, dan dia beriman kepada Allah. Wa amila amalan soleha, dan melakukan amal solih. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka segala dosa-dosa besar yang dilakukan itu Allah ganti dengan kebaikan karena taubat, bapak-bapak. Allah ganti dengan kebaikan. Para ulama apa yubaddilullahu sayyiatihim hasanat ini? Penggantian kebaikan yang dimaksud ini, kata para ulama, Allah ganti dengan indahnya surga. Maka surga itu merindukan yang bertaubat. Mau tidak minta ampun kepada Allah. Oh, kami kada perlu minta ampun, ibadah sudah cukup. Dosa kada ada lagi. Itu ucapan tuh manusia yang mengeluarkannya dari mulut, padahal berasalnya dari siapa? Dari syaitan. Jadi syaitan apa ya, kembali tobat sudah siang malam. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang bisa tergambar dalam perilaku setiap hari bagi calon penghuni surga adalah istiqomah, Bapak. Bismillah. Ada satu pepatah Arab mengatakan al-istiqomah khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Kita sering mengalu-alukan itu karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada karamah. Apa istiqomah itu? Komitmen.
memegang teguh apa yang dia ucapkan. Alhamdulillah Ustaz, ulun sudah 40 tahun bersama istiqomah. Bini pian ngaran istiqomah, bukan istiqomah ya. Istiqomah yang dimaksud, innalladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. 30 surah Fussilat. Orang yang berkata Tuhan kami Allah. Kita semua mengatakan itu, baik di ucapan kita atau di dalam lubuk hati kita yang dalam. Orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, summastaqamu, kemudian ucapan itu dipegang kuat-kuat, kada dilapasnya lagi. Sampai apabila memegang ucapan itu? Sampai datangnya ajal, sampai sakaratul maut. Karena justru menjelang sakaratul maut itu diperlukan keistiqomahan yang sungguh-sungguh. Dan dibuktikan di istiqomah itu dengan mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dia katakan Tuhan Allah dan dia pegang ucapannya. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka malaikat akan datang menemuinya, kata Allah Ta'ala. Apabila malaikat itu datang, inda sakaratil maut, di waktu orang yang istiqomah itu hendak mati. Apa yang dikabarkan oleh malaikat datang menjenguk orang itu hendak mati. Malaikat berkata, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Engkau jangan takut, kata malaikat. Engkau jangan bersedih, bergembiralah, Allah memasukkanmu ke surga. Bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepadamu. Tapi yang melihatnya orang yang hendak mati itu, yang melihatnya orang yang istiqomah itu, keluarganya, istrinya, anaknya, cucunya, nah basah sapu tangan, menangisan. Kada tahu, sedangkan waktu itu dia sedang berdiskusi dengan malaikat, mendengar berita wa absyiru bil jannah, bergembiralah engkau dengan surga yang Allah janjikan. Tersungging senyum di bibirnya. Dan di waktu malakal maut mencabutnya, ruhnya sampai keluar, belum mampu menutup senyuman di waktu hendak mati. Mata kita terbelalak melihat tak kurihing sedang hendak mati. Padahal mati itu sakit, Bapak. Kada ada yang lebih sakit kecuali mati. Dan apabila kada kau bernapas lagi itu pasti mati. Kenapa? Karena Amr bin As mengatakan orang hendak mati itu, maaf, iya, Amr bin As, ka'anni atanaffasu ala saqbil ibrah. Orang hendak mati itu seperti bernapas pada lubang jarum. Masih dibantu oksigen, pada kawah lagi bernapas. Ka'anna jibalud dunya ala sodri, seperti gunung-gunung yang ada di dunia ini ditindihkan di atas dadaku. Itu orang hendak mati, tagah bernapas. Tapi ada yang tak kurihing karena mendengar kabar gembira. Malaikat datang. Kepada siapa malaikat itu menemui? Kepada orang yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam ibadah. Apabila dia kata Tuhan kami Allah, sepanjang kehidupan jauh daripada kemusyrikan, jauh daripada mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dia ucapkan itu diyakini. Apa yang diucapkan itu diyakini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sebelum terakhir ulun sampaikan, di waktu zikir pagi dan zikir petang kita ada yang namanya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, insyaallah kalau sampean pernah zikir pagi zikir petang, minimal tidak asing Sayyidul Istighfar itu. Sayyidul Istighfar itu kalimatnya Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli
fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Kada mau hafal Ustaz, karena kada dihafal kada mau hafal tuh. Insyaallah dihafal kada panjang. Ulun melihat di penghujung hadis Nabi berkata, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qalaha minan nahari muqinan biha. Siapa yang baca syahidul istighfar di pagi hari, siang menjelang matahari terbit, dia baca muqinan biha, dia yakin dengan ucapan itu. Dia yakin dengan ucapan itu. Kemudian pamata min yaumihi qabla ayyum siyah, mati pada hari itu sebelum datangnya sore. Kemudian fahuwa min ahlil jannah, maka dia sebagai ahli surga. Wa man qalaha minal lail, siapa yang membacanya malam hari, biasanya dibaca sore, ya. Pama wa huwa muqinun biha, dan dia yakin apa yang dibacanya. Pamata qabla yusbiha, mati dia sebelum subuh. Wa min ahlil jannah, maka dia tercatat sebagai ahli surga. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan hadis sahih diriwayatkan Imam An-Nasa'i. Apa garang arti syahidul istighfar itu? Begitu besar ganjaran yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Coba kita bahas alaniah pertama. Alaniah pertama dari syahidul istighfar. Allahumma, ya Allah, anta rabbi, engkau Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak Tuhan kecuali engkau. Anta khalaqtani, engkau yang menciptakanku. Wa ana abduka, dan aku hambamu. Stop sampai di sini. Sudah luluh lantak ego kita, hilang kesombongan kita. Tidak ada daya dan upaya kita. Karena siapa? Tidak Tuhan kecuali Allah. Allah yang menjadikan kita, dan kita adalah hamba Allah. Apa yang kita ucapkan, kemudian kita komitmen, istiqomah, kita pegang. Dan jaminan 24 jam 2 kali sehari, pagi dan sore kita membaca dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ada lagi tanda ahli surga itu. 6:30 sudahlah, cukup aja kita dulu sampai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan Allah mengumpulkan kita bersama di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.